Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernyataan ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo, tolak IKN. Jakarta adalah monumen sejarah umat Islam, warisan Sunan Gunung Jati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bidonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil ba'da'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Quran Surat Ali Imran 118. RUU IKN Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022. Ditinjau dalam pandangan Islam, pengesahan RUU IKN menjadi Undang-Undang IKN tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR terhadap akad wakalah perwakilan dengan rakyat. Sebab rakyat tidak pernah mewakilkan kepada DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang IKN. Bila dikaji secara mendalam, undang-undang IKN sangat berpotensi menyengsarakan rakyat. Sebab proyek pembangunan IKN sebagai pelaksanaan undang-undang IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan bukan merupakan sesuatu yang mendesak. Sedangkan sumber pemasukan APBN yang terbesar adalah diperoleh dari sektor pajak. Sepatutnya pemerintah konsentrasi pada penanganan problem yang bersifat darurat, di antaranya pemulihan ekonomi yang sedang lesu sebagai akibat hutang negara yang sangat besar, korupsi yang menggurita, dibangkrutkannya BUMN, dikuasainya sumber daya alam oleh asing, pandemi COVID-19 dan lain-lain. Bukan malah membuat proyek pemindahan ibu kota negara yang tidak urgen dan justru berpotensi semakin memperberat beban ekonomi, juga berpotensi menambah jumlah utang luar negeri yang tentu saja akan semakin memperkuat jeratan asing. Belum lagi kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, MOU lain dengan pihak asing yang bisa semakin menjerumuskan Indonesia dalam cengkraman asing. Karena kondisi seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nisa 141. Selain itu, Jakarta merupakan daerah yang istimewa, monumental, penuh dengan sejarah panjang bangsa Indonesia. Nama Jakarta itu sendiri memiliki makna berasal dari kata Jayakarta, yang berarti kemenangan yang nyata sempurna. Didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Fath ayat 1, Inna fatahna laka fatham mubina.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata sempurna. Jakarta merupakan suatu kemenangan yang nyata sempurna karena penjajah Portugis yang menguasainya dapat diusir oleh Panglima Islam Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah yang kemudian terkenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah adalah penyebar Islam di Pantura, Jawa Barat. Salah satu dari wali songo yang sangat dihormati oleh ulama Aswaja dan masyarakat muslim di Nusantara. Sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih atas jasa beliau, kita harus menjaga Jakarta sebagai ibu kota negara agar monumen sejarah keberhasilan Islam di Nusantara tidak dilupakan dan tidak dihilangkan. Karenanya kami para ulama Aswaja Sidoarjo menyatakan, 1. Pemindahan ibu kota negara wajib ditolak. 2. Undang-undang IKN wajib dibatalkan. 3. Semua elemen bangsa wajib menjaga persatuan agar tidak gampang diadu domba. 4. Bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. 5. Bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, maju, kuat, dan jaya hanya dengan Islam. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.